Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa yang berhadir pada siaran ini, marhaban, marhaban. Adapun kajian kita pada sore hari ini yaitu berkisar tentang tujuan berpuasa. Para hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman yang saya sebutkan tadi, bahwasanya tujuan berpuasa itu adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Melalui berpuasa, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang dimaksud bertakwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana kita ketahui melalui ayat yang tadi, bahwasanya puasa adalah salah satu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak munculnya peradaban manusia di dunia ini. Dari Nabi Adam alaihissalam sudah ada ibadah puasa disyariatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensyariatkan ibadah puasa tersebut bukan kepada kita saja, tapi kepada umat-umat sebelum kita yang telah mendahului kita dalam menjalani kehidupan beribadah dan beragama. Para hadirin yang saya hormati, hanya saja puasa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan puasa yang kita lakukan itu berbeda. Tapi konsep ataupun istilah daripada ibadah itu sama artinya dan sama konsepnya, yaitu puasa. Sama seperti sholat. Orang-orang terdahulu pun mereka melaksanakan sholat, tapi sholat mereka dengan sholat kita berbeda syariatnya. Hadirin yang saya hormati, terlepas daripada perkembangan pensyariatan ibadah puasa dari kaum ke kaum, dari abad ke abad, dari masa ke masa, tujuan daripada puasa itu adalah untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, kita harus patuh dan taat terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah, tanpa memilah-milah, tanpa memilih mana yang mudah, mengerjakan yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Tidak. Hanya saja kita beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para hadirin yang saya hormati dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada puasa, banyak juga hal-hal yang membuat kita bertakwa, khususnya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bulan puasa ini. Contohnya bersedekah. Yang melakukan sedekah, yang bersedekah ataupun bersedekah itu hanya bisa dilakukan hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersedekah dengan ikhlas. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa berpuasa dengan ikhlas. Mereka semua itu melaksanakannya atas dasar keimanan. Oleh sebab itu, di awal ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu
sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan puasa tersebut. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Dan yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala di sini hanya orang yang beriman. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya hanya orang yang berimanlah yang bisa mau melaksanakan puasa, mau melaksanakan ibadah yang lain-lain, zakat, sholat, haji, dan bersedekah. Tidak mungkin orang yang tak beriman akan mau berpuasa. Karena puasa itu adalah suatu ibadah yang munculnya daripada hati yang dipenuhi dengan keimanan. Sebelum seseorang itu melaksanakan ibadah, dia harus memperbaharui keimanannya. Yang dimaksud iman di sini adalah suatu keyakinan. Sementara kita tahu keyakinan atau yakin itu hanyalah bagian daripada amal qulub, maksudnya sesuatu yang dikerjakan oleh hati. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, semua itu diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan takwa. Semua itu bertujuan untuk menjadikan kita orang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu," perbanyaklah bekalmu. Fa inna khairal zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, dan semulia-mulia di antara kita adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita tersebut. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan dalam beribadah. Mari kita ikhlas dalam berpuasa, ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam membaca Al-Quran, ikhlas dalam mengajar, dan setiap kegiatan baik itu berupa ibadah ataupun bukan ibadah. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk mencapai dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.